Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, good morning. Saudara, dimanapun berada, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah, dengan tema membangun keluarga yang lebih kuat. Bagaimana kita membangun keluarga yang lebih kuat, walaupun banyak perbedaan. Setiap orang diciptakan Tuhan berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Walaupun kita lihat ada orang yang kembar, persis sama. Tetapi sebenarnya mereka punya perbedaan. Punya DNA yang berbeda. Punya karakter yang berbeda. Punya kepribadian yang berbeda. Itu berasal dari mana? Berasal dari Tuhan. Saudara, orang berbagai ilmiah mereka membuat ada bintang-bintang, perbedaan-perbedaan yang mereka pelajari dan banyak orang mempercayai itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan mempercayai dari sisi firman Allah. Memang ada perbedaan. Tetapi bagaimana firman Allah menyampaikan perbedaan ini menjadi saling melengkapi. Sayang sekali kalau perbedaan suami istri itu saling menyerang, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Sangat disayangkan. Saya pernah di fase itu. Perbedaan saya dengan perbedaan istri saya sadari sangat banyak sekali. Dan pada waktu kami saling menuntut supaya kami saya memaksa istri saya supaya seperti saya, istri saya memaksa saya seperti dia, maka yang terjadi adalah kami pertengkaran, konflik dan cekcok dan melelahkan. Tapi saya mengajak hari ini dari sisi firman Allah. Perbedaan itu adalah saling melengkapi. Perbedaan itu saling membangun. Perbedaan itu membuat kita kokoh, lebih kuat. Justru kita sangat bersyukur dengan perbedaan itu. Saya sekarang sangat bersyukur dengan perbedaan saya dengan istri saya. Namanya pun lawan jenis. Berarti jenisnya udah berbeda dong. Saya seorang laki-laki, dia seorang wanita. Ini makanya kita menikah dengan lawan jenis. Kita tidak menikah dengan sejenis. Tapi menikah dengan lawan jenis. Berarti kata lawan berarti ada sifat yang berlawanan, ada karakter yang berlawanan, ada bawaan yang berlawanan. Yang tetapi itu sebenarnya diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling menyerang. Kalau saya mengingat bagaimana pada masa itu saya memaksa istri saya seperti saya, kami bertengkar habis. Saya ini termasuk orang yang terlalu kuat fleksibelnya. Istri saya cenderung saya lihat lebih kaku, lebih terencana, lebih master plan-nya jelas gitu. Saya juga ada master plan tapi lebih fleksibilitinya lebih kuat. Nah, kalau saya memaksa istri saya terus fleksibel, maka saya berpikir kami tidak akan menjadi keluarga yang kuat. Sometimes kita perlu memang kaku dalam satu prinsip. Tapi sometimes kita perlu juga fleksibel. Sehingga pasangan itu menjadi ibarat kata bulu tangkis campuran ganda. Kalau saudara lihat campuran ganda, maka mereka itu berbagi tugas. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang wanitanya mungkin secara fisik tidak sekuat yang pria. Pria membantu dengan fisik yang lebih kuat. Tapi wanita mungkin dengan bijak, dengan lebih hikmat. Sehingga permainan mereka itu lebih baik. Seperti itulah gambarannya, seperti bulu tangkis campuran ganda. Mereka berbagi tugas. Perbedaan mereka untuk saling melengkapi supaya mereka menang. Saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 18. Adam dan Hawa dijadikan dari bahan yang berbeda. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik maksudnya si Adam, seorang diri. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang punya ide supaya Adam itu punya penolong. Penolong yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan dengan dia. Jadi seorang istri itu adalah penolong suaminya. Bukan perongrong, bukan penodong, tapi penolong suami. Nah saudara, sepadan dalam bahasa Ibrani disebut dia Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo
Itu artinya yang berarti melengkapi kekurangan dari orang yang dibantunya atau berbeda untuk menjadi sinergi. Jadi ezer kenegdo dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia disebut dia sepadan, itu artinya mereka saling melengkapi. Mereka sinergi. Jadi ada kekurangan istri saya lengkapi. Ada kekurangan saya dilengkapi oleh istri saya. Ada kekurangan anak-anak pun bisa dilengkapi oleh ayah ibu. Ada kekurangan ayah ibu bisa juga anak-anak melengkapi. Jadi keluarga itu sebenarnya didesain sangat luar biasa, sangat powerful. Kalau keluarga itu berjalan dengan polanya Alkitab, dengan firman Allah. Sehingga perbedaan gak perlu dipersoalkan, perbedaan gak perlu dipeributkan, perbedaan gak perlu dipertengkarkan. Tapi perbedaan itu untuk mereka saling melengkapi, saling membangun, saling menopang. Nah saudara yang saya kasihi, perbedaan apa saja dalam suami istri? Kalau saya memberikan gambaran ya, penyebab seperti sendok dengan garpu. Di situ ada fotonya ya, ada gambarnya sendok dengan garpu. Nah saudara, kalau kita lihat perbedaan daripada sendok dengan garpu jelas bentuknya berbeda. Sebutannya pun udah berbeda. Fungsinya berbeda. Kalau saudara minum kuahnya pasti pakai sendok. Saudara makan minyak pasti pakai garpu. Tapi mereka itu sepadan. Kita gak bisa bilang, oh lebih penting garpu. Bagaimana minum kuah? Kita gak bisa bilang lebih penting sendok. Bagaimana ngambil minyak? Akan jatuh-jatuh. Jadi dua-duanya sepadan. Mereka saling melengkapi. Mereka berfungsi untuk saling melengkapi. Ini penting sekali. Saudara menyadari perbedaan ini betapa indahnya. Nah untuk menyadari ini kita penting belajar. Makanya pada khotbah saya yang lalu, untuk membangun rumah tangga itu perlu hikmat, perlu kepandaian, perlu pengertian. Gak bisa orang menikah saja. Saya jujur, saya bisa menikah lebih baik karena saya belajar. Belajar dari kegagalan saya, belajar dari kegagalan orang, belajar dari buku, belajar dari seminar, dan saya memang belajar sekolah teologi khusus tentang keluarga. Saya belajar 2,5 tahun pastoral konseling keluarga. Duduk kuliah, banyak seminar, banyak tugas, belajar tentang keluarga. Banyak orang-orang yang kaya raya tidak belajar rumah tangga, tidak belajar membangun rumah tangga. Lihat, bubar, datang orang ketiga, saling berantem, anak-anak korban narkoba, anak-anak menjadi hidup free sex, anak-anak jauh dari Tuhan, anak-anak hidup kesepian di tengah rumah yang mewah. Gak ada orang yang pintar kalau tidak belajar. Memang kita ini jujur aja lah ya, termasuk saya, terlalu berani menikah tapi tidak belajar. BPN di gereja kami itu bimbingan pranikah itu 14 kali baru dapat sertifikat, baru bisa menikah. 14 kali nggak cukup, mereka harus penting belajar seumur hidup. Karena pernikahan itu tidak cukup hanya 14 kali belajar itu. Belajar sampai kematian memisahkan. Tidak ada kata tamat dalam berkeluarga. Kita akan terus belajar. Nah perbedaan kepribadian kalau kita lihat ya. Kita akan lihat ada perbedaan kepribadian ekstrovert dan introvert. Ya, tipe kepribadian manusia. Carl Gustav. Ekstrovert itu saya, tipe saya. Nah mungkin lihat di dalam PPT-nya, saudara boleh lihat. Ekstrovert itu senang bersama orang. Percaya diri, kadang bisa berlebihan. Aktif, lebih senang bekerja kelompok, jadi suka berkelompok bersama-sama orang. Lebih suka berinteraksi dengan banyak orang sekaligus. Nah ini persis saya, ekstrovert asli saya, dominan. Saya belajar kuliah itu kalau di kedokteran sama sekolah teologi, saya itu berkelompok-kelompok. Saya susah untuk sendiri.
Lebih mudah menangkap kalau saya ada kelompok karena bisa diskusi. Jadi ekstrovert itu gambarannya adalah dengan bergaul, dengan berinteraksi saya mendapat energi. Nah, saya mendapat energi ketika saya berinteraksi, saya senang berinteraksi. Nah, itu dia ekstrovert itu orang pergaulan, senang bersama orang. Introvert, jadi saya ekstrovert, istri saya introvert. Istri saya lebih senang menyendiri, pemikir, nah saudara lihat di tabel, pemalu, pendiam, lebih senang bekerja sendirian. Jadi istri saya itu lebih senang bekerja sendirian. Kuliah pun dia ngambil S1, S2-nya sendirian, dia nggak beda jauh dengan saya. Dia sendirian, dia itu bawaan dia. Di tengah kesendiriannya itu dia merasa energinya lebih dapat. Saya di tengah interaksi rame-rame kawan, ketawa-ketawa, ngomong, saling menguatkan, saya dapat energi. Jadi energi saya dapat ketika berinteraksi. Nah, biasanya orang kalau yang dia ekstrovert itu grup WA-nya banyak. Nah, suka kayak saya, grup WA saya ini ya lebih 100. Banyak sekali. Dan saya nggak keberatan, saya senang-senang aja. Karena saya senang. Karena itu bawaan yang diberikan Tuhan. Nah, orang yang introvert grup WA-nya sedikit. Tapi yang sedikit itu dia lebih dalam, lebih senang, lebih dalam menemani orang-orang itu. Jadi orang ekstrovert ini banyak teman tapi permukaan. Tapi orang introvert ini temannya sedikit tapi dalam, deep. Dia mengenalnya dalam tapi sedikit. Nah itu Tuhan yang memberikan. Nah sekarang tanya, saudara ekstrovert atau introvert? Nah saya ekstrovert, istri saya introvert. Nanti diskusi ya sama suami istri, sama anak-anak. Saudara boleh lihat tabel itu. Itu memang pemberian Tuhan. Kita nggak bisa bilang dipaksakan. Bisakah saya berdiam diri? Bisa. Sendirian. Bisakah istri saya berinteraksi? Bisa. Cuma nggak di situ dia kuatnya gitu loh. Dominannya nggak di situ gitu. Saya bisa berdiam diri, bisa. Kalau situasi membuat saya berdiam diri, saya berdiam diri. Saat teduh saya berdiam diri sendirian. Artinya bisa saya berdiam diri sendirian, tetapi secara hakikat saya tidak di situ. Saya lebih dominan, arahnya itu berinteraksi. Berikutnya, kita akan belajar MBTI menurut Myers-Briggs Type Indicator. Lihat di tabel, sensing dan intuition. Saudara yang mana? Sensing, ciri-cirinya. Percaya pada apa yang pasti dan konkret. Jadi dia gak suka yang terlalu menghayal-hayal. Dia suka benda nyata, handphone. Nah, dia nyata, handphone. Bisa dipegangnya, nyata. Ini orang sensing, konkret. Sensing itu menyukai ide baru hanya bila bisa digunakan dengan praktis. Nah, orang-orang sensing ini dia banyak menghayal sehingga banyak ide-ide baru. Nanti kita buat begini, nanti kita buat begini. Nah, ini sensing. Berorientasi pada masa kini. Yang sensing dia menyukai ide baru hanya bila bisa digunakan dengan praktis. Yang sensing juga berorientasi pada masa kini. Jadi orang sensing itu ciri-cirinya konkret, suka dengan benda yang nyata, dia gak suka yang terlalu imajinasi. Dan dia juga suka dengan orientasi masa kini. Dia gak terlalu suka yang terlalu memikirkan jauh ke depan, tidak. Nah ada orang seperti itu. Sebaliknya intuition. Intuition itu percaya pada inspirasi, ilham. Jadi belum nyata dia percaya. Nanti istri saya di sini orangnya sensing. Jadi istri saya itu suka yang praktis, yang nyata, yang kini. Nah kalau saya intuition, percaya pada inspirasi, ilham, imajinasi, bisa menghayalkan sesuatu yang belum ada. Jadi belum ada saya bisa bayang-bayangkan seperti sudah ada. Nah orang sensing tidak, dia perlu yang nyata. Jadi kalau mau bangun rumah, saya bilang sama istri bangun rumah mah. Kita bangun rumah, dia akan bilang uang kita nggak ada. Dia sesuai dengan isi dompetnya nggak ada uang. Saya bisa bilang nanti begini, kita akan bekerja, akan mendapat, akan kita buat begini, ada pemasukan. Istri saya akan bilang masuk dulu uangnya. Jadi dia nggak banyak cerita untuk yang akan datang. Yang sekarang aja faktanya lihat. Nah ini adalah perbedaan. Jadi istri saya sangat sensing, saya sangat intuition. Menyukai ide baru dan konsep-konsep berorientasi pada masa depan. Coba, saudara yang mana?
Coba yang di mimbar ini juga sama saudara yang ada di jemaat online. Saudara sensing atau intuition? Wah, suka yang kini, suka yang konkret, itulah sensing. Konkret, nyata. Ini handphone, nyata, bisa dipegang. Kalau orang yang intuition, nanti kita akan beli handphone. Handphonenya mereknya seperti ini, seperti ini. Nah, handphonenya belum jelas. Nanti pada masa akan datang. Nah, dua-duanya pentingkah? Penting. Kalau orang yang hanya nyata ini aja, dia akan payah maju. Dia perlu juga nyata, dia juga perlu yang akan datang. Dua-duanya. Jadi pengalaman saya untuk membangun sekolah, membangun gereja, istri saya itu selalu bilang, dari mana uang kita membangun? Ayo kita menghayal dulu, menghayal kan gratis. Gua aja istriku menghayal, dia bingung. Menghayal kayak mana? Mengapa menghayal sesuatu yang tidak nyata? Nah, bawaan dia, dulu kami agak cekcok masalah itu, sekarang tidak. Saya mengerti dia sulit untuk intuition. Dia sulit untuk melihat sesuatu yang belum nyata. Jadi saya memahami dia, saya jelaskan pelan-pelan. Nah, saya pun gak langsung bergerak. Saya harus mengikuti uang kami yang ada pada masa kini. Yang ada masa kini. Jadi kami melengkapi. Ide boleh baru, tapi harus bergerak dengan apa yang ada saat ini. Kalau dulu kami berantem, cekcok. Perbedaan itu dari Tuhan. Dua-duanya baik. Orang yang punya visi, visioner. Itu kan orang yang berimajinasi. Belum ada tapi di bayangannya sudah ada. Itu kan hebat. Kayak gereja yang kami bangun ini, kami bisa dulu nggak ada. Tapi saya bisa bilang sama istri, saya bayangkan itu ada mah. Ini begini, bentuknya begini, jemaatnya akan begini. Istri saya payah membayangkan itu. Tapi saya ditolong oleh istri saya yang bergerak dengan apa yang ada saat ini. Bergerak dengan kemampuan saat itu. Jadi dipadukan dua-duanya. Visi tapi disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Ya, betapa indah. Saudara boleh diskusi sama suami istri ya. Yang berikutnya perbedaan dari MBTI, thinking dan feeling. Saudara yang mana? Thinking ciri-cirinya memutuskan berdasarkan pemikiran. Feeling memutuskan berdasarkan perasaan. Jadi contoh ada pernah orang mau minjam duit ke rumah kami. Susah memang dia, susah. Nah saat itu pun uang kami nggak cukup untuk menolong dia. Jadi ketika datang, istri saya langsung gampang. Kalau orang thinking, dia pakai logikanya kuat, pikirannya lebih kuat. Dia akan bilang, maaf ya memang tidak ada duit kami. Nah kalau orang feeling kayak saya, memang tidak ada, kupaksakan ada. Dulu ini bisa berantem. Karena aku pakai feeling, kasihan lama. Dia tidak sekolah anaknya. Anaknya bisa kuliahnya nanti bisa drop out. Udah nangis-nangis pula lagi dia. Nah orang feeling ini lihat orang nangis susah. Maka kami waktu itu bisa konflik. Kalau sekarang saya tidak. Kami udah adaptasi. Kalau istri saya orang thinking. Ada. Tidak ada. Kan gampang orang thinking. Kalau orang feeling, ya itu. Yang tidak ada pun karena perasaannya dia payah membilang tidak ada. Nah orang feeling payah nolak. Orang feeling enggan-engganan. Nah ini orang Indonesia ini banyak orang feeling enggan. Padahal dia nggak bisa sebenarnya, dia nggak mampu. Nah saudara orang mana? Thinking atau feeling? Apakah saudara orangnya lebih kuat di rasio pemikiran atau dipengaruhi oleh hubungan? Feeling, hubungan, relationship, perasaan. Nah, saya jujur, saya orang feeling. Istri saya orang thinking. Orang thinking lagi juga bekerja berdasarkan logika. Orang feeling bekerja berdasarkan keyakinan pribadi. Orang thinking objektif, menerapkan prinsip dan aturan. Dia orang thinking, dia objektif, menerapkan prinsip dan aturan. Jadi peraturan itu tegak lurus. Itu orang thinking. Jangan dilanggar sesuatu yang sudah disepakati, yang sudah menjadi peraturan. Orang feeling lembut hati dan bijaksana. Sehingga kadang-kadang saking lembut hatinya, peraturan pun bisa terlalu dikompromikan.
Ini bisa terjadi seperti itu. Orang thinking memperhatikan kebenaran dan keadilan. Jadi lebih dominan logika. Bagaimana kebenarannya dan keadilannya. Orang feeling memperhatikan keselarasan dan hubungan baik. Jadi intinya orang feeling lebih dominan dipengaruhi oleh perasaan dan dipengaruhi oleh hubungan. Sehingga agak sulit objektif. Tapi dia orangnya lembut hati. Orangnya juga bisa fleksibel, lebih bijaksana, bisa. Tapi kalau orang thinking dia lebih tegak lurus dengan peraturan, dengan logika. Ada, tidak ada. Bisa, tidak bisa. Nah kalian yang mana? Thinking atau feeling? Nah ini orang thinking. Sebelah kiri kananku ini tim saya orang thinking. Saya feeling. Saya feeling kalau ada orang udah sedih. Apalagi dia entah pura-pura sesak. Gak makan Pak. Aku bisa susah itu. Saya bisa susah, saya gak nolong dia bisa malam aku gak tidur. Aku terbawa perasaan. Tapi aku juga harus menyeimbangkan diriku juga gak boleh dikuasai oleh feeling. Saya harus juga mulai bertumbuh dalam thinking. Supaya aku jangan dibohong-bohongi. Karena jujur, saya sudah banyak dibohongi juga. Perasaanku terlalu dipermainkan mereka. Mereka bilang gak ada uang, pinjam ini, pinjam uang ini kita mau kasih. Bisa gak nama bapak kami pinjam namanya untuk meminjam beli mobil. Pernah saya kasih nama saya pinjam. Istri saya udah bilang tidak. Saya bilang kasihan lah, kan masih keluarga juga. Iya tapi ini bahaya. Udahlah, nanti kan orang baik kok. Sekali loh, nama saya dipakai untuk membeli mobil. Cicilan, menjamin. Bahaya yang saya lakukan itu. Betul, orangnya gak bisa bayar. Saya ditelepon terus. Jangan ya, jangan pernah mau namamu dipakai oleh seseorang. Aku pernah. Mau itu familimu, mau itu siapapun, jangan. Kecuali karena anak kandung. Silakan, jangan. Kalau namamu engkau pakaikan untuk menjamin, itu risikonya berat. Kecualilah karena hal-hal khusus yang mungkin saudara ada pertimbangan khusus. Secara umum saya katakan no, jangan. Karena itu bermasalah nanti kepada dirimu sendiri. Dia gak bisa bayar, kau ditelepon, kau dikejar bank. Bapak ibu dikejar bank, saya begitu, saya dikejar bank. Akhirnya saya kewalahan. Kau dikejar leasing, kewalahan. Orang feeling ini sulit mengatakan tidak. Orang thinking mudah dia bilang tidak bisa. Tidak ada uangku, selesai. Gampang sama mereka. Karena mereka memang bukan tidak baik, memang tidak bisa. Jadi mereka gak mau bohong, mereka apa adanya itu loh. Feeling ini sulit dia apa adanya. Dominan dipengaruhi oleh perasaan. Dominan dipengaruhi hubungan, nanti kalau gak aku tolong apa katanya. Nah itu, di kampung banyak itu, ya kan? Di kampung kalian banyak? Banyak, di kampung kalian. Nanti apa katanya kalau gak aku tolong. Nah, ya kalian bilang tadi thinking ya, buktikan kalian thinking juga. Kalau thinking itu seperti itu, gampang bilang, nggak bisa. Sorry, thinking. Nah itu benar, itu baru asli thinking. Tapi kalau kalian nggak bisa, kalian bilang bisa, nah itu kalian feeling. Ya cek sendiri ya. Ya, istri saya thinking, saya feeling. Kami saling melengkapi. Dua-duanya baik, tidak buruk, dua-duanya baik. Ya. Tapi orang thinking juga bisa bertumbuh ke feelingnya. Orang feeling juga bisa baiknya bertumbuh ke arah thinkingnya. Supaya jangan longor. Saudara, do you know what is longor? Longor itu goblok. Kalau saya sempat dipengaruhi oleh perasaanku aja memimpin. Perasaanku. Maka aku gak pernah marah sama staf. Nanti orang ini terlambat pun saya gak marah. Oh gak apa-apa, semua orang bisa terlambat. Nanti pesawat udah mau terbang, oh gak apa-apa, nanti ada pesawat lain. Bayar, kan longor namanya itu. Berikutnya MBTI, judging atau perceiving. Ini perbedaan suami istri. Judging. Judging itu senang membuat keputusan yang pasti. Perceiving, senang mengikuti rasa ingin tahu dan menemukan kejutan. Jadi orang judging itu senang membuat keputusan yang pasti, perceiving senang mengikuti rasa ingin tahu
dan menemukan kejutan. Kalau saya ini orangnya perceiving, istri saya judging. Judging dia adalah menyukai batas-batas dan kategori-kategori yang jelas. Mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Mana yang harus dikerjakan, batas-batasnya jelas. Nah, orang perceiving menyukai kebebasan. Dia suka kebebasan untuk melakukan pencobaan tanpa batas. Kan dia orang menghayal. Jadi dia berhubungan juga biasanya itu ke arah perceiving. Dia tanpa batas, ingin out the box. Ya. Jadi dia ingin keluar dari batas-batas. Perceiving lebih menyukai gaya hidup luas, lebih fleksibel, lebih kreatif, out the box, ingin mencoba yang baru. Mengikuti ingin rasa tahu, kalau begini kayak mana caranya rasanya. Nah, dia ingin mencoba, ingin ada rasa tahu. Kalau orang judging, dia orangnya yang pasti ada batasnya, kategori-kategorinya jelas, tak boleh dilanggar. Orang judging lebih menyukai gaya hidup teratur kali, terencana. Teratur kali, jadi kalau dia mau tidur, dia akan tulis apa kegiatannya besok. Wah, kita besok 1, pergi ke bank, 2, kita akan mengunjungi pesta, 3, kita akan belanja, 4, teratur kali. Nanti kalau letakkan piring pun teratur itu, piring ini. Nanti letakkan di lemari pun teratur itu. Letakkan baju yang ini biru ke biru, merah ke merah, hangernya, lipatannya pas. Nah, kalau orang perceiving enggak, dia letakkan baju mana yang dia dapat itu diambilnya, kemudian enggak rapi, enggak letakkannya lagi rapi. Saya perceiving. Saya ambil baju, saya tidak terlalu rapi untuk menatanya, tapi saya berjuang membuatnya rapi. Tapi enggak serapi istri saya yang judging. Ada loh orang sampai menyusun bukunya itu rapi kali dia. Ada orang bukunya itu cenderung lebih berserakan, kurang rapi. Perceiving itu menyukai hidup yang sebagaimana adanya. Orang judging itu menyukai hidup yang terencana. Nah sekarang saudara yang mana? Saudara orangnya terencana, punya batas, punya kategori yang jelas, teratur. Sehingga saudara bangun pagi besok udah tahu buat ini. Kalau orang perceiving tidak, dia suka hal yang baru, dia suka mencoba, dia suka melakukan sesuatu gaya hidup yang lebih luas. Dia ingin mencoba-coba yang baru, jadi hidupnya besok itu enggak terlalu terencana, enggak terlalu ada rencana tapi enggak separah yang judging. Dia pokoknya luas, ya mau kemana, ibarat orang mau kemana air mengalir, ya mengalirlah. Dia fleksibilitinya lebih tinggi. Kalau ini orang judging ini lebih teratur, lebih kaku, lebih terencana, sesuai dengan batas-batas otoritas. Nah kalian yang mana? Judging atau perceiving? Ya, istri saya asli judging. Ya, orang ini ada bisakah campuran? Bisa aja. Campuran judging dengan perceiving. Kalau saya jelas perceiving. Orang judging ini malam sebelum tidur, istri saya itu catat itu sampai 20. Sampai di notebook handphonenya, di bukunya, di kalendernya, 3 lah kitab hidupnya. 1 kalender, udah ada kalender yang besar itu, kalender besar. 2 notebook di handphone. Yang ketiga ada lagi buku spesial. Nanti kalau udah malam mau tidur dicorek-corek dia tuh, ini udah. Yang ini belum. Kalau saya gak terlalu ada begitu, palingan pun aku ingat ada 3 poin besok aku kerjakan. 1, 2, 3. Yang selebihnya ya lihat situasi lah, fleksibel, mencoba hal yang kesana, mencoba hal yang baru. Nah saudara, itu perbedaan kami dan kami itu sangat berbeda banyak hal. Dulunya bertengkar, sekarang saya adaptasi. Istri saya adaptasi, kami saling memahami. Saudara, sinergi menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ulangan 30:32, 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Saudara kalau bersatu, saudara bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Jauh lebih kuat. Tuhan memberkati saudara. Saya berharap setiap saudara mau bersatu dalam perbedaan untuk saling menguatkan, saling menopang. Tuhan Yesus memberkati.